Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Bantu News? Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di podcast Wakil Rakyat. Nah sore ini ruangannya udah terasa banget hangat ya. Kursinya juga udah beda nih. Karena kali ini istimewa banget. Alhamdulillah hari ini Banten News berkesempatan untuk podcast ngobrol bareng sama tokoh yang lumayan terkenal. Ini bukan lumayan lagi ya, salah satu sosok di kota Cilegon yang banyak penggemarnya ini. Hari ini kita sudah bersama dengan Ketua DPRD Kota Cilegon, Kang Isro Miraj. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah jadi Kang Isro ini katanya saya baca di beberapa kutipan-kutipan dari artikel di medsos, anak gembala yang berhasil menjadi sosok di kota Cilegon. Waduh, Masya Allah. Luar biasa ya Kang ya. Alhamdulillah. Gimana Kang kabar hari ini? Alhamdulillah baik Neng. Lagi banyak pikiran atau banyak kerjaan? Padat sekali bulan ini, luar biasa jadwalnya. Kita harus menyelesaikan 3 peraturan daerah terkait perda inisiatif, 2 dan 1 dari eksekutif. Jadi memang belum lagi nanti rapat gabungan terkait RAPBD dan kemarin juga Maulid Nabi. Alhamdulillah bisa mengijabah undangan masyarakat keliling-keliling kampung. Waduh. Jadi kayak penceramah itu. Masya Allah. Jadi rangkap ya. Karena emang kalau ngomong penceramah nih Sobat Bantu News, ya mungkin Sobat Bantu News nonton hari ini juga tanpa saya harus deskripsikan siapa beliau gitu, mungkin udah tahu. Awalnya itu memang beliau ini adalah putra Cilegon asli. Kalau lahir di mana Bang kalau boleh tahu? Saya lahir asli orang Ciwandan di lingkungan Cilurah, Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan. Jadi orang tua laki-laki, orang tua perempuan, semua asli orang Cilurah, orang Kepuh. Jadi putra asli Cilegon, yang makanya headline yang sering diangkat media itu putra asli Cilegon yang berhasil menjadi tokoh di kota Cilegon ya. Amin ya Bang ya. Semoga mudah-mudahan. Nah, lahir di kota Cilegon, kemudian kabarnya mondoknya lumayan ini juga nih Kang. Boleh diceritain alur pendidikan sekolah dari awal? Jadi gini ya, memang makanya di tesis saya tulis katakan bahwa jangan pernah kamu bertanya lahir dari rahim siapa, tetapi kamu hidup untuk apa. Artinya bagaimana kondisi orang tua saya dulu, awalnya baik. Orang tua saya itu ekonominya lumayan. Ketika ibu saya meninggal, drop lah orang tua, sehingga usahanya pun berpengaruh sehingga itu berdampak kepada anak-anak. Kalau orang tua dulu bilang, orang Cilegon bilang kan, kalau ditinggal bapak keurus, tapi nggak keurus keingon, gitu. Tapi kalau ditinggal ibu, keingon nggak keurus. Artinya kalau nggak ada orang tua. Jadi kelas 6 SD saya udah ditinggal ibu. Dari situ memang bapak punya istri lagi, sehingga memang nggak keurus, nah, saudara-saudara masih kecil-kecil, sehingga ekonomi juga berdampak. Nah, begitu lulus SD, saya coba begitu sanawiyah itu sambil mondok lah, sambil mondok di pesantren Kobong, ya di sana ada jadi Kobong, sehingga saya sambil ngaji selama 3 tahun. Jadi belum berpikir mau jadi apa, merasakan hidup yang memang ditinggal orang tua perempuan, jadi ya seadanya kan gitu ya. Ya paling pulang sekolah ngaji apa itu, sering ngebala kambing apa kan namanya di kampung. Karena dulu kan industri belum terlalu banyak di Ciwandan. Dulu ya. kalau ngebala kambing di daerah mana Bang? Ya di daerah sana, ya namanya kan kampung saya masih banyak sawah, banyak gunung kan. Sekarang udah jadi industri. Sekarang udah jadi industri, gunungnya udah habis kan, dikerukin jadi tambang batu. Jadi ya masih asri waktu itu kampung saya pada saat 91-92 itu. Jadi ya begitu
sambil ngaji itu, sambil sekolah, ya hidup seadanya. Dan ya namanya di kampung tentu saya lahir bukan dari anak pejabat, bukan dari lahir anak orang kaya, tetapi memang waktu itu juga sudah berpikir bagaimana sih memang waktu itu cita-citanya ingin jadi penceramah atau jadi kiai lah, jadi ustadz gitu. Oke, jadi sudah apa? Dari umur berapa tuh Bang udah merasa ada keinginan? Iya, jadi karena waktu itu sekitar umur berapa ya, baru di Senawiyah itu dia di kisaran berarti 14 ya. Jadi karena lingkungan, bagaimana di situ ngaji kan ngeriung apa, ustadz itu dihormatinya luar biasa pada saat itu kan. Kalau diundang oleh masyarakat itu duduk aja dipakai kasur kan, makanya dirawatin, jadi luar biasa. Penghargaan, penghormatan masyarakat terhadap ulama itu kan, ustadz itu pada saat itu masih nggak ada prasmanan. Kalau diundang-undang di kampung syukuran atau hajatan nikahan itu nggak ada prasmanan kan pada saat itu. Sehingga karismatik seorang kiai, guru saya waktu itu terbesit, oh kalau saya jadi kiai mungkin begini kan gitu. Artinya duduknya aja di kasur, makan itu pakai nasi liwet, bukan nasi dang dibikinnya kan, dikasih kobok apa. Jadi luar biasa pada saat itu, nggak ada prasmanan kayak sekarang. Kalau sekarang kan prasmanan aja siapa aja gitu tuh, tradisinya udah sedikit sudah berubah. Ya kemudian sempat ikut saudara, karena yang saya bilang terlantar itu ikut saudara pas lulus Senawiyah itu. Kakek saya memang sayang sekali sama saya, jadi waktu itu karena kakek berpikir udah kamu harus sekolah, tapi dari mana biayanya gitu tuh. Ya harus ada saudara-saudara harus ikut membantu, karena memang bapak juga di sana banyak anaknya juga kan. Jadi berapa bersaudara kalau boleh tahu Kang? kalau saya laki-laki cuma satu-satunya, jadi perempuannya ada 4. Gitu. Akhirnya dengan anak kadarnya dilanjutin di Aliyah, sekolah di Aliyah. Nah pas udah di Aliyah tuh, saya sudah tidak lagi di pondok, sudah tidak. Ketika kan itu 98 saya lulus. Ya Cilegon kan waktu itu belum ada, masih kota saya, masih Kabupaten Serang. Masih kan? Kabupaten Serang. Masih Kabupaten Serang. Iya. Jadi ya tidak berpikir ke pemerintahan ke apa, karena kan namanya kita itu jarang sekali di daerah saya ada DPRD kan. Karena waktu itu masih Kabupaten Serang, tidak ada politisi yang memang sampai ke DPRD di sana itu. Sehingga kemudian tidak ada terbesit untuk berpikir menjadi politisi, itu tidak ada. Oh gitu. Pada saat 98 begitu lulus. Nah begitu pas Cilegon jadi tahun 99 pemekaran itu, di situ sementara saya mau kuliah nggak punya uang, boro-boro kan buat kuliah setelah lulus Aliyah itu. Sehingga tapi saya sudah berpikir Cilegon akan hebat nanti ketika mekar dari Kabupaten Serang. Nah di situ saya punya pikiran saya harus kerja. Saya harus kuliah, saya harus persiapkan diri saya untuk menghadapi Cilegon. Karena dengan pemekaran dari Kabupaten Serang yang potensinya Cilegon ini penduduknya sedikit tapi menjadi sorotan nasional dengan Krakatau setirnya, baru saya berpikir, tapi tidak berpikir jadi politisi, tidak. Waktu itu saya nggak mau ketinggalan gitu tuh. Hidup di Cilegon, asli orang Cilegon, maka saya berpikir harus bekali ilmu pengetahuan. Maka saya harus kerja untuk bisa kuliah gitu. Karena kalau dari orang tua lulus Aliyah saja sudah syukur gitu. Tuh, jadi makanya alhamdulillah waktu itu kerja serabutan apa aja belum netap. Sehingga di tahun 2001 baru saya dapat pekerjaan tetap. 2001. Di situ saya baru kuliah. Karena saya sudah ngerasa mampu untuk membiayai kuliah saya sendiri gitu. Nah, maka di situ saya ngambil kuliah. Waktu itu saya kuliahnya juga bukan jurusan
eh, ekonomi, tetapi ketiga K3. keselamatan kesehatan kerja dan perlindungan lingkungan K3R. Oke. Jadi lebih kepada industri. Iya, iya, iya. Gitu, karena banyak pabrik kimia kan di Ciwandan, sehingga waktu itu saya berpikir saya harus ngambil nempuh pendidikan waktu itu D3. Karena nggak ada sarjananya kan, kalau di sini yang ada hanya di Super Semar. S1-nya itu waktu itu yang ada hanya di kampusnya itu universitasnya surat 11 Maret yang 11 di Solo. Maret, iya. Kalau nggak salah di Solo itu kampusnya. Nah, hanya di situ. Di Indonesia itu hanya 2 kalau nggak salah. Dulu ya waktu itu. Dulu waktu itu yang untuk kalau S1. Adanya di Cilegon itu D3. D3 gitu. Maka saya ngambil jurusan itu. K3. K3. Nah, setelah 2003 saya menikah. Lulus D3. Menikah lah saya kan. Sudah mulai menikah itu berpikir juga tidak ke politisi, tidak. Tapi bagaimana ijazah saya ini saya harus bisa punya jabatan yang sesuai dengan kuliah saya, jurusan saya. Nah, jadi karena pada saat itu saya berpikir ya ingin maju, tetapi di jalur yang berbeda. Karena itu kan jarang sekali jurusan itu ya. Dan kalau di pabrik kimia itu sangat luar biasa. Nah, ketika saya berjalan, punya istri, punya anak, nggak berpikir apa-apa, udah normal biasa kerja pulang, bolak-balik biasa. Karena waktu itu istri saya orang Anyar. Istri saya orang Anyar, jadi saya tinggal di mertua, ikut mertua di sana di Anyar. Jadi bolak-balik. Tapi posisi kerja saya di Kepuh, di Ciwandan, dan waktu itu pergaulan tetap di Ciwandan. Nah, ketika 2008 tuh inget. Jadi waktu itu saya malam-malam pulang ke kampung di Gardu, itu biasa ada anak-anak muda kumpul. Ada apa kata saya? Ini katanya ada salah satu industri. Waktu itu nggak saya sebutkan namanya ya. Di daerah saya rekrutmen karyawan. Terus orang sini nggak ada yang masuk. Tuh awal mula tuh ya. Nah terus kata saya Karang Taruna atau organisasi. Waktu itu nggak ada LSM di kelurahan saya, adanya Karang Taruna. Terus Karang Taruna kata saya udah memfasilitasi belum? Ketuanya perempuan katanya, jadi kurang itu waktu itu. Udah sih bikin LSM aja yuk, tuh awalnya tuh. Awal mula tuh si teman itu bikin LSM, ya udah bikin LSM aja. Bagaimana kita perjuangkan masyarakat kita untuk bisa terakomodir di industri. Kalau kita tidak jadi satu, tidak ada lembaga yang memang itu, kita kurang kuat. Yaudah bikin. Terus gimana? Punya inisiatif lah teman-teman. Dikumpulin seluruh ketua-ketua muda waktu itu. Seluruh ketua pemuda yang ada di Kelurahan Kepuh. Kalau tidak salah ada 25-an lah ketua-ketua pemuda itu. Maka kita berkumpul di sana. Berkumpul, tujuannya apa? Kita utarakan, kita sampaikan bahwa ada salah satu industri ini, tetapi rekrutmen karyawannya masyarakat kita nggak ada yang masuk susah atau gimana. Bagaimana lo kita bikin LSM? Nah, musyawarah lah di situ para pemuda. Nah, di situ secara aklamasi ditunjuklah saya sebagai ketua LSM. Itu titik awal saya menjalani proses hidup yang sedikit tidak normal. Menarik ya. Iya, tapi saya masih bekerja tetap. Begitu jadi ketua LSM, terpilih jadi ketua LSM tuh pemuda, karena dulu saya tuh sering jadi ketua kalau touring. Pemuda-pemuda itu kalau touring ke Bandung, kemana motor itu saya ketuanya. Jadi sudah dianggap teman-teman itu udahlah
kamu mah sering jadi ketua, di kalau touring, kalau kemana, makanya udah tunjuklah saya jadi ketua. Begitu saya jadi ketua LSM itu, proses pembentukan legalitas saja kita tuh patungan bikin stempel aja yang 5.000, yang 10.000, jadi memang betul-betul dari nol. Nah di situ berpikir kembali, saya jadi ketua LSM, maka saya juga harus bekali ilmu pengetahuan saya. Saya juga harus kuliah lagi. Harus kuliah lagi. Harus S1. Nah di situ baru saya begitu jadi ketua LSM saya kuliah ngambil S1 ekonomi di kalau sekarang Uniba. Nah, gitu. Jadi berawal dari situ. Di situ pergaulan, kita masuk ke perusahaan. Nah, namanya demo itu udah bukan lagi karena memang murni demo saya nggak pakai mobilisasi pakai uang, karena masyarakat memang membutuhkan itu. Nah, banyaklah masyarakat yang bisa masuk kerja. Yang waktu itu saya bilang perusahaan itu kita datangi, bagaimana pemuda bisa masuk. Terus saya sambil kuliah, yang saya bilang di batas hidup normal itu waktu untuk keluarga habis sudah di situ. Oh, baik. Karena apa? Ya kuliah, ya kerja, yang ngurusin LSM. Memang kalau bilang keluarga saya sudah kebal dari dulu, memang sering ditinggal-tinggal karena dari semenjak 2008 itu ketika saya jadi ketua LSM itu sudah waktu mana buat kerja, mana buat ngurus LSM, mana buat kuliah. Jadi memang sangat luar biasa dan memang sudah terlatih. Istri saya itu sering jarang sama suami, ditinggal-tinggal aja itu karena ya saya bilang tidak normal. Hidup itu sudah, karena kita hidup kan 24 jam. 8 jam untuk kerja, harusnya 8 jam untuk keluarga, 8 jam untuk tidur kan? Iya, jadi yang 8 jam ini sisa tidur kadang-kadang hak untuk tidur ini kan diambil sama kita untuk keperluan yang lain. Padahal 8 jam ini haknya untuk tidur, untuk istirahat. Nah, di situ kadang-kadang kita memanfaatkan waktu 24 jam itu betul-betul untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik buat belajar maupun untuk di organisasi. Kemudian setelah akhirnya menjadi warga sipil yang melakukan pergerakan ya, katakanlah saja begitu, ketua LSM dan lain sebagainya, mungkin nanti ada titik balik akhirnya terpikir dan terbesit untuk menjadi wakil rakyat, ya Kang ya. Kita tapi akan lanjutkan setelah jeda yang satu ini, tetap di podcast Wakil Rakyat bersama Kang Isro. Podcast Wakil Rakyat tadi ternyata sangat-sangat menarik, deep talk sekali bersama dengan Ketua DPRD Kota Cilegon ya. Kita sangat menyimak banget ya ternyata perjalanan putra daerah untuk bisa menduduki kursi wakil rakyat itu bukan sembarangan dan tidak seperti membalikan telapak tangan gitu. Dan ini sebenarnya kalau didengar sama sobat Banten News yang masih generasi milenial sangat menarik ya Kang ya. Bisa menginspirasi sekali tentunya. Tapi tadi masih kepotong nih, kita masih penasaran selanjutnya apa Kang? Setelah di LSM kemudian menampung banyak sekali keluhan atau mungkin menjadi solusi bagi masyarakat, kemudian dilanjutkan untuk akhirnya sampai kepada kursi wakil rakyat. Iya, jadi saya lanjutkan sedikit bahwa pada saat itu ada kejadian yang sampai masih teringat saya sampai sekarang. Pada saat di LSM itu kami punya program bagaimana sunatan massal. Setiap tahun santunan yatim piatu, orang-orang tua jompo. Di sekretariat itu ada satu ide pemikiran yang itu lahir dari saya. Dan setiap ada orang meninggal kita sisihkan dari kas itu, kita datang, kita beli air, kita beli gula kopi, datang ke kampung-kampung. Kalau ada masyarakat kampung yang meninggal itu kita lakukan di LSM itu sehingga masyarakat mengetahui dan apa sih kerja LSM selain rekrutmen menyalurkan untuk bekerja, tetapi juga kegiatan sosial lainnya. Kalau ada orang meninggal kita datang, terus kita bantu kan. Nah, ada kejadian yang sampai saya ingat. Waktu itu
tentu ini tidak berjalan mulus. Adalah sesuatu yang karena kita kan sedang berhadapan dengan perusahaan waktu itu sering saya demo, sering saya lakukan pressure bagaimana masyarakat supaya bisa kerja, dan ini rupanya secara pribadi bahaya buat saya. Jadi pada saat itu orang tua saya, bapak saya dan saudara-saudara saya itu udah manggil saya waktu itu. Udahlah, kamu berhenti dari LSM. Kamu mah orang nggak punya, nggak bakal kamu. Orang tua mah khawatir aja, takut ada apa-apa. Karena pada saat itu saya kayak urat takutnya itu hilang. Tapi bukan untuk pribadi ya, artinya urat nadi itu kalau udah perusahaan susah, saya palang, saya gembok lah gitu tuh. Saya betul-betul bagaimana supaya teman-teman bisa kerja. Jadi ya ada mungkin dilihat bahaya nih, makanya keluarga udahlah, kamu berhenti, kamu mau orang nggak punya, ngapain juga nggak bakal itu. Tapi pada saat itu saya cium kaki orang tua saya, bapak saya nggak diwarisin harta, saya hanya minta doa ke bapak, doakan anak bapak, saya tetap melanjutkan ini, saya katakan seperti itu. Ya udah akhirnya, ya udah terserah, lalu gitu, saya cuma minta doa, lanjut. Nah akhirnya sudah banyak yang melihat mungkin kan, siapa sih Isra nih menjadi sorotan, siapa di balik LSM ini gitu ya. Memang tidak ada yang menyetir, tidak. Lihat latar belakangnya orang nggak punya ini kan, anak penjual ikan lah apa, jadi anggap seberapa sih kan gitu tuh ibaratnya. Tapi ya itu tadi, ketika Allah sudah memberikan satu, ada aja jalannya. Dan pada saat 2009 banyak partai politik tuh yang mulai meminang saya untuk jadi anggota DPRD. Tapi pada saat itu enggak, saya konsen di LSM. Oh, 2009 masih konsen di LSM. Konsen di LSM. Saya enggak mencalonkan diri gitu tuh. Saya lebih konsen di LSM. Jadi setelah itu berjalan waktu, selesai 2014 baru saya mencalonkan menjadi anggota DPRD itu. Waktu itu banyak cibiran juga. Banyak cibiran juga ya? Banyak cibiran juga. Siapa sih yang memilih? Okay. Artinya bebet bobotnya nggak ada ibaratnya nasab. Kalau ibarat dihadirkan wali hasabiha, nasab keturunannya dari siapa itu. Secara turun politik nggak ada gitu. Jadi ya banyak juga yang menganggap sepele waktu itu. Waktu 2014 saya pertama kali mencalonkan diri sebagai anggota DPRD itu tidak sedikit masuk yang bahasanya menyepelekan lah. Siapa yang memilih kan, orang tuanya aja ya orang nggak punya lah. Terus tidak ada nasab politik kan. Tetapi alhamdulillah karena pada saat saya di LSM sering sosial kepada masyarakat, yang kerja banyak, jadi mereka lah yang akhirnya membantu saya dalam perhelatan politik itu, sehingga tidak disangka, Neng, dari 14 TPS di Kelurahan Kepuh waktu itu, saya hanya kalah 2. 14 TPS? Dari 14 TPS saya hanya kalah 2 TPS. Luar biasa ya. Sisanya alhamdulillah. Itu di situ namanya persoalan hidup kan, apalagi di politik. Suka tidak suka pasti ada orang. Pasti ada orang yang tidak suka. Tetapi saya punya prinsip dalam hidup itu, saya tidak bisa memuaskan semua orang. Tetapi kalau ada orang 10 yang suka 7, yang tidak suka 3, normatif. Tetap kecuali yang sukanya hanya 3, yang tidak sukanya 7. Berarti kan tidak normal hidup kita kan. Karena nggak semua orang akan suka. Tapi itu secara real saya katakan bahwa pertama kali saya nyalon di kelurahan saya itu dari 14 TPS saya hanya kalah 2 TPS. Sisanya seluruhnya saya menang semua. Luar biasa ya. Itu. Jadi di sini kita bisa buktikan bahwa kata pepatah, apa yang kamu tanam itulah yang kamu petik ya. Mungkin ini adalah buah dari hasil ketulusan dan juga
niat baik dari Kang Isro sendiri dalam mulai terjun akhirnya ke LSM, melakukan pergerakan dan lain sebagainya, banyak menolong orang, dan mudah-mudahan dan nggak terasa akhirnya kedua kali kepilih. Kedua. Alhamdulillah. Dan itu Dan katanya yang kedua pun seperti itu. Oh gitu juga Kang? Menang lagi di kelurahan sendiri itu hanya 2 TPS lagi yang kalah. Gitu. Waduh, Masya Allah ya. Akhirnya 2014 jadi anggota Dewan. Ceritain Bang, boleh nggak sampai akhirnya bisa jadi ketua Banggar terus jadi ketua? Itu gimana Kang? Iya, jadi tidak berpikir pada saat itu, hanya memang saya ingat pada 2014 itu ketua Banggar itu Pak Haji Adad ya. Pak Haji Adad waktu itu ngomong ke saya, Isro kamu kan ekonomi, jadi kalau bisa nanti masuk Banggar kan, masuk di anggota Banggar. Oh iya sih Pak Haji, siap. Masuklah saya di anggota Banggar. Nah kan pada saat itu ketua Banggarnya kan Pak Endang, Pak Endang, dan ketua fraksinya Pak Jenny. Nah pada saat Pak Jenny sakit yang berhalangan tetap begitu lama, maka posisi ketua fraksi kan kosong. Nah Pak Endang ditarik jadi ketua fraksi, saya ditunjuk menjadi ketua badan anggaran. Nah dari situ saya mulai belajar tentang bagaimana anggaran, postur anggaran itu apa, silva itu apa kan. Silva itu tidak semuanya silva itu tidak baik. Kalau silva itu bersifat efisien, ya bagus juga. Kecuali silva itu anggaran program yang tidak terlaksana. Tetapi ketika programnya terlaksana, ada silva itu bagus kan gitu. Jadi di situ mulai saya menjadi Ketua Harian Badan Anggaran sampai 2019. 2019 kemudian maju lagi di 2019. Alhamdulillah 2 TPS lagi yang kalah aja. 2 TPS lagi yang kalah, alhamdulillah. Itu. Proses menjadi ketua akhirnya gimana tuh ketua? Ya, proses jadi ketua tentu ini kepercayaan partai terhadap kami, terhadap saya selaku anggota DPRD ketika partai mempercayakan dan mengamanatkan saya untuk menjadi ketua DPRD, maka harus menjadi sesuatu yang bisa membawa nama baik partai. Karena partai sudah mendelegasikan saya sebagai ketua DPRD, maka menjadikan nama baik partai itu tentu dalam memimpin roda organisasi di DPRD ini, terutama bagaimana terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Jadi berbeda sekali dinamika organisasi DPRD itu dengan organisasi yang lain di pemerintahan daerah. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada kan sifatnya kalau di sini kan koordinatif. Kalau sebelah kan wali kota kepala daerah. Kalau dia kan kepala, ke bawahnya instruksi. Iya kan? Perintah. Instruksi adalah perintah karena dia kepala, punya bawahan. Kalau saya kan ketua, punya wakil ketua dan ketua-ketua fraksi yang lain. Maka di sini di DPRD itu koordinatif sifatnya, koordinasi, bukan instruksi. Beda. Harus dibedakan itu, dan dinamikanya luar biasa. Lebih dinamis, lebih pelik lah, tidak mudah, tetapi alhamdulillah teman-teman mempunyai pemikiran sama bahwa kita adalah satu anggota DPRD, bagaimana kita jaga marwah, martabat DPRD atas nama institusi, atas nama lembaga, kita semua saling menjaga. Gitu. Baik. Ini kita mulai menarik nih ya sebenarnya perbincangan, tapi produser saya bilang 2 menit lagi, 1 pertanyaan lagi ya Kang ya. Ini kalau kita berbicara, ini kan kalau Kang Isro kan udah 2 kali di kursi wakil rakyat gitu. Kalau ngomong tupoksi DPRD, Kang Isro nggak usah ditanya lagi lah ya gitu. Udah mafhum lah pasti buat kita semua dan buat Kang Isro juga pasti. Ini kalau saya pengen tanya perbedaan antara DPRD Cilegon 5 tahun lalu waktu Kang Isro pertama menduduki kursi dengan hari ini, mengingat ini pemimpin eksekutif hari ini kan bukan berasal dari partai pemenang pileg. Ini gimana nih Kang?
Apanya yang gimana? Mancing-mancing tuh. Iya, artinya kan karena kan berbedanya kan dulu anggota, sekarang ketua. Dan pada saat itu kan belum merasakan jadi ketua itu seperti apa. Nah, sekarang jadi ketua dengan eksekutif yang dipimpin dengan partai politik yang berbeda dengan kita kan. Artinya ini memang tantangan yang luar biasa. Harus betul-betul ekstra kita dalam bagaimana menjaga institusi DPRD ini yang sesuai dengan tupoksinya, dan kita harus mampu melihat apa yang dilakukan oleh eksekutif, janji maupun visi misi yang sebelumnya mereka programkan, itu harus terrealisasi. Karena oposisi bukan berarti tidak selaras, tetapi mengingatkan bagaimana jangan coba-coba hianati masyarakat. Gitu. Jadi kita bagaimana ini sorotannya banyak sekali, terutama kepada saya. Bagaimana begitu menjabat dianggap banyak isu-isu yang berkembang, bagaimana ketua dewan dan wali kota harus akur lah terlihatnya itu. Jadi ya menjadi tantangan buat saya, tetapi pada prinsipnya kita selaras ketika itu kepentingan masyarakat. Itu tujuannya. Tetapi ketika coba-coba untuk tidak menepati janji terhadap apa yang sudah dijanjikan untuk masyarakat, maka di situ saya harus menjadi bagian orang yang pertama kali harus mengingatkan dan menegur kepala daerah. Seperti itu. Jadi itu perbedaan ya. Ini bukan perbedaan eksekutif hari ini ya, tapi perbedaan dari Kang Isro 5 tahun lalu dengan hari ini sebagai ketua ya, gitu Sobat Banten News ya. Kita masih akan lanjutkan setelah jeda yang satu ini, tetap di podcast Wakil Rakyat. Oke, masih di podcast Wakil Rakyat, dan semoga Sobat Banten News nonton dari segmen 1 dan juga 2 ya. Karena di segmen 3 ini adalah yang tidak boleh ketinggalan. Karena kita makin menarik nih nampaknya obrolannya ya. Tadi kita udah banyak banget ngobrol. Kalau misalkan ke skip boleh mundur lagi, nanti silahkan nonton dari awal. Tapi kita ini mau sekarang ngobrol tentang Kota Cilegon nih, Kang. Sebagai putra daerah, bagi Kang Isro, Kota Cilegon hari ini gimana kabarnya? Ya, sebagai putra Cilegon, saya memiliki rasa cinta yang sangat luar biasa terhadap kota ini. Tentu rasa cinta ini akan saya coba aktualisasikan. Bagaimana Cilegon sekarang dengan jargon yang memang modern, maju, dan bermartabat. Artinya itu menjadi suatu hak rakyat kemarin pada saat pilkada untuk memilih mereka. Tetapi dalam 9 bulan ke sini, pasca beliau dilantik, saya belum melihat sesuatu yang modern dan maju bermartabatnya itu, indikasinya itu belum kelihatan. Ibarat kalau kita mau lebaran, hilalnya itu hilalnya belum nampak gitu. Jadi karena proses itu kan tidak mudah. Harus ada indikasi gitu tuh. Indikasi itu sehingga kemudian menjadi parameter bagaimana tujuan awal seseorang ketika mencalonkan menjadi kepala daerah itu. Tentu dalam benaknya ada semangat, oh nanti kalau saya kepilih maka akan begini. Kadang-kadang kan seperti itu. Realisasi ketika sudah terpilih itu kadang-kadang bisa
bisa rubah. Bisa saja terlena dengan jabatan, dengan euforia, itu biasanya akan mengurangi niat awal menjadi wali kota. Dengan bagaimana situasi di sekeliling yang kita harus tidak bisa mengelak. Bagaimana dengan orang-orang yang banyak menuntut jasa, itu sebelumnya kan mungkin tidak terfikirkan, tetapi ini realitas yang tidak mudah dihindari. Itu siapapun itu. Jadi, dan saya sering minta ke kepala daerah maupun ke wakil, lanjutkan, lakukan yang sudah baik oleh pemerintahan sebelumnya. Kalau dianggap kurang baik, perbaiki. Jangan abaikan yang sudah baik. Jangan kita mengabaikan, menafikan sesuatu yang sudah baik dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, tetapi kita menikmati apa yang sudah dilakukan atau dibangun oleh pemerintahan sebelumnya. Kadang-kadang kita abai, sehingga kalau ada pikiran seperti itu salah. Silakan sesuai visi misinya, bagaimana niat awal menjadi kepala daerah, tetapi jangan pernah menafikan, jangan pernah mengabaikan, apalagi menghina-hina sesuatu yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya. Kan seperti itu. Saya inginnya seperti itu. Inginnya seperti itu. Cilegon ke depan harus seperti apa? Pertanyaannya sekarang, oke, dengan visi misi janji 25.000 tenaga kerja, karena memang pada saat itu TPT, tingkat pengangguran terbuka Kota Cilegon, sekarang dari tiap tahun apalagi menjelang pandemi itu menjadi 12,69% dan kemiskinan jadi 3, sekian persen lah. Nah, pada saat itu mereka kan membawa harapan baru kepada masyarakat dengan menyatakan 10 program, salah satunya di KCS itu adalah 25.000 lapangan tenaga kerja, bantuan UMKM, dan bantuan beasiswa. Nah, sekarang saya ingin katakan sudah berapa persen dan upaya apa yang sudah dilakukan kemarin terkait dengan ketenagakerjaan, karena ini menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan sesuai dengan janji. Maka saya lihat yang saya bilang, hilalnya belum kelihatan, malah tambah banyak yang nganggur. Itu seperti itu. Maka saya sebagai ketua DPRD, karena undang-undang mengamanatkan saya itu, saya kan tupoksinya 3, controlling, budgeting, dan legislating. Bukan eksekutor gitu tuh. Makanya tidak bisa disalahkan ketika 25.000 penerapan tenaga kerja tidak terrealisasi. Walaupun saya sebagai bagian pemerintahan daerah, karena saya bukan eksekutor. Walaupun kita selama ini pada prinsipnya, prakteknya kita sering membantu. Bagaimana kesulitan-kesulitan yang terjadi terkait dengan pengangguran ini kita coba cari solusi gitu loh. Gitu. Jadi makanya pernah saya katakan, yuk jalan lingkar utara nih, kita selesaikan dengan cara apa? Jangan berbicara APBD kita tidak mampu. Namanya APBD itu tentu terbatas ketika kepala daerah atau wakilnya dan perangkatnya tidak inovatif. Orang kalau menjalankan roda organisasi pemerintahan, kalau uangnya banyak ya gampang. Mau bangun ini, mau bangun itu, gampang. Ada uangnya mah. Tapi bagaimana dengan keterbatasan kemampuan anggaran yang sedikit, tetapi kita bisa hebat, itu yang susah, dan itu harus dipunyai oleh kepala daerah hari ini gitu. Bagaimana JLU kita selesaikan
polanya mau seperti apa? Ayo, di situ yuk kita program aturan, bikin aturan baru. Mereka harus bisa mendatangkan investor padat karya di daerah situ. Maka dengan cara apa? Oh, berbicara Kota Cilegon UMK-nya tinggi. Orang padat karya jarang mau datang ke Cilegon karena itu menjadi indikasi, menjadi indikator bahwa investor padat karya nggak mau ke Cilegon karena UMK yang sangat tinggi, maka mereka tidak mau datang ke Cilegon. Ada aturan bagaimana kita terapkan itu upahnya UMR bukan UMK, di bawah UMK. Misalkan UMK 43, UMR Banten berapa? Misalkan 3 juta. Ya kan? Dibikin standar, tidak akan menyalahi aturan. Mereka bikin gajinya di bawah UMK. Itu saya yakin datang investor. Karena dengan cara itu bagaimana mengurai TPT ini supaya setiap tahun kelulusan semakin meningkat sementara peluang kerja nggak ada. Ini harus diselesaikan. Wajar saya tuntut itu karena apa? Udah janji mereka. Maka saya berikan solusi. Yuk, saya bantu. Kita sama-sama yuk cari investor yuk. Ditempatkan di mana? Di JLU. Buat apa kita tempatkan infrastrukturnya? Bukan untuk masyarakat gitu. Mau ngandalin apa? Misalkan Chandra Asri padat modal, Asahi Mas nungguin yang pensiun setiap bulan mau berapa? Nah sekarang berapa persen yang sudah dilakukan? Walaupun mereka panggil HRD-nya melalui disnaker, nanti kalau 1 tahun hanya 3 orang, tidak akan menyelesaikan persoalan yang terjadi di Kota Cilegon. Maka solusinya saya berikan, saya ingat sering saya ngomong dalam rapat-rapat gabungan pun secara formal saya katakan yuk kita cari investor padat karya, maka insya Allah akan selesai. Karena Cilegon ini dan UMK yang tinggi, ini juga primadona untuk pencaker ya, pencari tenaga kerja dari luar kota yang dia bisa masuk ke sini karena UMK-nya gede, gitu. Nah, tadi sudah berbicara tentang bagaimana mengelola anggaran, kemudian karena kita udah tahu Kang Isro mantan ketua Badan Anggaran pasti udah hatam banget nih gitu kan sama Banggar. Ini kita skip dulu lah. Kalau misalkan tadi kita problem-problem di Kota Cilegon ini ada UMK tinggi tapi kok banyak pengangguran, kemudian hujan sebentar gampang banjir, kemudian akses jalan yang tidak sebagus itu gitu kan. Sehingga banyak investor padat karya yang tidak terlalu berminat. Ini dari Kang Isro sendiri apa sih Kang sebenarnya solusi? Solusinya saya katakan dari awal, yang baik dilanjutkan, yang kurang dianggap baik maka contoh tadi banjir. Masyarakat bisa menilai nanti bagaimana penanganan banjir. Kalau memang dikatakan mereka bisa, maka kita di DPRD tidak pernah ada anggaran 1 peser pun. Ketika anggaran itu untuk masyarakat, baik saya secara pribadi maupun partai politik saya untuk memerintahkan dihalang-halangi atau dipersulit, tidak ada. Harusnya mereka kepala daerah hari ini hebat. Tidak ada deal-dealan di kita. Jujur saya katakan, karena saya punya nurani yang sangat bagaimana, ayo ketika ini untuk masyarakat, dan partai saya pun tidak pernah memerintahkan Pak Ketua nanti halangi ini, tidak ada. Harusnya mereka enak gitu tuh. Apa yang susah, program mereka apa yang kita halangan ketika itu sudah tertuang dalam RPJMD. Kecuali misalkan tidak ada tertuang di RPJMD, maka kayak contohnya bikin BUMD baru, yaitu nanti dulu. Kalau urusan begitu mah, karena itu di luar dari RPJMD. Ide baru kan di tengah jalan, mau bikin infonya kalau mau bikin BUMD, itu nanti dulu saya pikir. Gitu tuh. Jadi enak sebenarnya sekarang. Apa sih yang mereka yang kita halang-halang? Tidak ada. APBD tepat waktu. Proses dalam proses APBD itu tidak dipusingkan.
apa sesungguhnya. Harusnya mereka fine-fine aja gitu loh. Melaksanakan pemerintahan ini karena tidak pusing dengan kita di DPRD ini yang coba-coba misalkan menghalangi. Tidak ada. Saya katakan saya berani jamin. Mana silakan saya tanya. Ayo duduk dengan saya eksekutif. Mana program yang mereka rencanakan kita halang-halang. Tidak ada. Dan tidak ada deal-dealan apa-apapun demi masyarakat. Itu. Jadi kembali kepada masyarakat lagi tentunya ya Kang. Kembali kepada masyarakat. Kalau ngomong masyarakat Cilegon ini jaring aspirasi kepada yang diterima dari DPRD Kota Cilegon sendiri sampai mana sih Kang berjalannya? Nah ini yang menarik. Bagaimana hari-hari yang namanya surat permintaan hearing terkait dengan KCS ini luar biasa dari berbagai macam elemen dan OKP. Dari mahasiswa, dari OKP, dari Ormas, dari LSM, masyarakat biasa. Bagaimana KCS ini realisasinya seperti apa, luar biasa kita. Yang namanya hearing sehari-hari, karena memang alhamdulillah di bulan-bulan terakhir ini tahun kemarin saya baru lihat, karena saya detil ketika menerima surat. Ketika disposisi itu saya detil sekali, jadi tahu persis hanya 2 kali urusan PHK sepihak tentang tenaga kerja. Sisanya itu persoalan-persoalan yang memang terutama hearingnya dengan pemerintah daerah. Kalaupun dengan industri banyaknya itu dengan lingkungan, itu biasa polusi lah, debu lah gitu tuh. Tetapi lebih banyak luar biasa ini bagaimana KCS realisasinya seperti apa, beasiswa itu seperti apa, mereka pengen tahu. Terus 10 hari kerja kemarin, 100 hari kerja apa yang sudah itu. Jadi lebih kepada bagaimana janji KCS ini gitu loh. Jadi akhirnya KCS ini kayak menjadi apa ya, orang jadi populer gitu ya. Orang KCS gitu. Jadi akhirnya jadi sesuatu nama yang sangat populer gitu. Jadi maka saya inventarisir dari seluruh surat yang masuk itu kaitannya memang terhadap program yang ada di KCS itu seperti apa. Gitu. Jadi saya harapkan yuk pemerintah daerah, eksekutif konsen bagaimana pengurangan penyerapan tenaga kerja, selesaikan bagaimana penanganan banjir, kita support, kita selalu ingatkan, dan sekali lagi tanya hati nurani mereka, kepala daerah. Pernah enggak DPRD menghalang-halangi apa yang mereka rencanakan terkait dengan visi misi? Tidak ada. Jadi justru kita dorong. Karena saya cinta Cilegon. Sebagai putra daerah, dan tentunya ini kan kalau kita mendengar dari isu-isu di media bahwa di legislatif Cilegon ini cenderung kritis ya. Cenderung kritis, dan kebetulan juga meskipun kritis tapi harus bermitra dengan eksekutif. Ini harmonisasi apa sih Kang yang dilakukan ini untuk mendisklaimer isu-isu yang sedang berlangsung nih Kang? Baik, jadi bagaimana Undang-Undang 14 tahun 2003 pemerintahan daerah itu adalah DPRD dan eksekutif. Bagaimana kita diatur oleh konstitusi sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Kita di situ letak kedewasaan berpikir, letak kedewasaan pemimpin. Harus bisa membedakan mana pribadi, mana pekerjaan. Dalam hal ini pemerintahan. Harus bisa dibedakan. Bukan berarti kita kritik, kita ingatkan, kita tajam kepada mereka, terus baper, akhirnya mengganggu hubungan personal. Makanya
saya sering katakan, kita sama-sama, yuk jalani pemerintahan ini. Tetapi jangan baper, jangan pernah punya rasa berpikir yang lain ketika kami mengkritik. Karena tupoksi kami memang seperti itu. Konstitusi menempatkannya kita itu sebagai controlling, gitu. Jadi saya harapkan ini harus bisa menjaga dan harus bisa profesional. Bagaimana hubungan personal dan hubungan kedinasan itu harus dibedakan. Ya kita baik-baik, kita sama-sama, tetapi ketika harus ingat, ya harus ingatkan gitu. Jangan lagi punya pikiran lebih baik kita diingatkan, tetapi menyelamatkan mereka daripada diangkat-angkat, disanjung-sanjung, justru malah menggelincirkan, malah membuat terlena. Itu yang menurut saya tidak baik. Jadi jangan terlena oleh kegiatan rutin, aktivitas rutin, dan euforia. Sementara mengabaikan visi misi awal ketika ingin menjadi kepala daerah. Tapi ini pertanyaan terakhir seputar DPRD Kota Cilegon ya Kang. Menurut Kang Isro sendiri sebagai mantan Ketua Banggar, ini progres APBD kita hari ini sudah seperti apa sih? Jadi progres APBD kita hari ini bagaimana, tentu ada konsekuensi yang harus kita terima, masyarakat terima ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ngelihat postur anggarannya itu lebih kepada SDM. Lebih kepada APBD kita itu untuk tunjangan-tunjangan. Sementara infrastruktur akan terganggu. Contoh jalan lingkungan misalkan yang belum diaspal, dan saya rasa tidak lagi ada betonisasi untuk jalan-jalan lingkungan, karena ngelihat postur APBD kita tuh banyak lebih kepada yang tadi saya bilang, kenaikan RT RW bagus, misalkan tunjangan, kenaikan ASN, terus beasiswa, lebih kepada SDM lah, sehingga tentu ada ruang, ada postur yang lain yang untuk infrastruktur agak kegeser kan gitu. Jadi maka dengan begitu yang saya bilang tadi, wajib hukumnya komunikasi yang baik untuk menarik DAK, DID, karena kita tidak cukup dengan APBD kita kalau kita mengandalkan hanya pendapatan asli daerah yang 880 miliar. Gitu tuh. Kalau tanpa DAK kita tidak pintar, dana bagi dari provinsi, bantuan dari provinsi harus, sementara kan kemarin kita paling kecil 20 miliar. Kenapa DPRD tidak bisa membantu katanya? Kita sama-sama juga, walaupun itu tugas mereka. Tugas saya itu bukan mencari anggaran, tetapi bagaimana PAD itu kita kontrol potensi-potensi itu yang dianggapnya baik. Kita ingatkan, wong kita bukan eksekutor kok. Dari sini nih kamu ambil sana. Potensinya ini dari sini kamu ambil sana, harus naik. Kan kita undang-undang diaturnya harus bukan begitu. Mau mereka pelaksana. Iya. Kita mah hanya untuk mengingatkan saja, memberikan informasi bahwa ini gitu. Jadi jangan, ya Dewan enak aja ngomong katanya. Ya karena posisinya undang-undangnya mengaturnya seperti itu. Gitu tuh, bukan pelaksana. Kalau bisa saya lakukan. Gitu tuh. Tapi kan jadi aneh. Ketua DPRD ke DPR RI cari anggaran. Kan enggak ngerelevan gitu kan. Harus kepala daerah itu. Gitu. Iya, jadi sangat ini ya Kang ya, sebenarnya complicated, tapi ya kalau kita bersama-sama dan secara harmonis ya pasti bisa menemukan solusinya ya Kang ya, untuk Cilegon kota kita tercinta ini. Kang, sebelum kita pisah, ini ada pertanyaan titipan dari Sobat Banten News.
karir politik ke depan dari Kang Isro ada rencana nggak sih seperti apa? Kan ketua Banggar udah, ketua DPRD Kota Cilegon udah, kan? Ketua ada niat nggak Kang jadi ketua Kota Cilegon misalnya? Wali Kota Cilegon? Ini yang sulit saya jawab. Jadi mengalir saja. Nah, karena proses hidup saya yang tadi saya ceritakan mengalir. Ketika Allah berkehendak akan mudah apapun itu. Tetapi untuk saat ini saya hanya bagaimana concern di akhir masa sisa jabatan ini kami DPRD bagaimana menjaga, mengawasi pemerintah daerah ini sesuai dengan yang dijanjikan. Saya lebih berpikirnya ke situ. Dan bagaimana selalu menjaga marwah DPRD ini. Jadi saya tidak berpikir 2024 mau kemana. Tidak ada pemikiran. Itu biarkan saja mengalir. Nanti partai mempercayakan saya harus kemana. Maka itulah yang harus saya laksanakan. Tapi bagaimana sekarang itu melihatnya, selesaikan tanggung jawab ini sampai selesai, menjaga marwah martabat DPRD dengan bagaimana mengawal, mengawasi, mengontrol, mengingatkan bila perlu menjewer kepala daerah kalau mengkhianati masyarakat. Itu saja. Gitu. Baik, luar biasa jawaban politis dari ketua sangat bisa kita dengar ya, luar biasa. Kang, sebelum kita pisah nih, nanti takutnya Sobat Banten News kangen sama Kang Isro, ada pesan-pesan nggak buat Sobat Banten News atau masyarakat Kota Cilegon sendiri yang dari tadi udah nonton, harapan untuk Kota Cilegon ke depan? Baik, masyarakat Kota Cilegon, tentu setiap orang punya peran masing-masing. Kebetulan saya yang lagi dipercaya oleh partai, dipercaya oleh rakyat melalui partai saya menjadi ketua DPRD ini. Selama yang saya lakukan, kalau itu dianggap masih kurang baik karena memang waktu juga yang memang harus dibagi-bagi ya. Jadi aspirasi sebenarnya WA yang saya terima itu sehari-hari nggak ada orang yang, walaupun agak telat saya berlalu bahas, rata-rata aspirasi yang sifatnya ingin hearing, itu tidak melalui ajudan, itu banyaknya organisasi OKP, apapun masih itu melalui langsung ke handphone saya. Maka yuk kita sama-sama sesuai dengan perannya masing-masing, masyarakat Kota Cilegon, kita bagaimana menjadi manusia yang kata Allah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ketika manusia bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Bagaimana kita bermanfaat untuk diri kita, terutama keluarga, yang lebih kita harapkan untuk masyarakat Kota Cilegon pada umumnya, sehingga kita memberikan kontribusi apa yang kita lakukan sesuai dengan perannya masing-masing, pikiran, tenaga, dan ide gagasannya bagaimana Cilegon ke depan, kota ini dan masyarakatnya menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seperti itu. Luar biasa ya. Dan pesan saya satu, yang saya dari awal saya katakan, jangan pernah kamu bertanya lahir dari rahim siapa. Tetapi hidup itu untuk apa? Intinya jangan merasa kita orang nggak mampu, tidak. Tetapi ketika Tuhan sudah memberikan jalan dan kita ada niat, maka kejarlah cita-cita itu setinggi langit. Insya Allah akan terlaksana. Masya Allah, luar biasa ya, obrolan yang begitu inspiratif dari sosok Kang Isro Mi'raj ya. Emang sangat ini ya, sangat cocok sekali dibilang tokoh ya, karena selain menginspirasi, kemudian ternyata perjalanan karir politik dan juga biografi hidupnya lumayan menginspirasi, terutama kaum milenial di Cilegon nih banyak ya Kang ya? Ya. Banyak sekali, dan mereka Sobat Banten News nih Kang. Dan terima kasih banyak Kang Isro tentunya atas kesempatannya.
Semoga sehat selalu dan juga dilancarkan dalam segala tugasnya. Amin. Bersama dengan rekan-rekan DPRD lainnya. Dan juga terima kasih untuk Sobat Banten News yang sudah menyaksikan dari awal. Nih udah banyak yang nanti Bang. Jadi untuk Kang Isro pada nonton. Mau nonton banget. Banyak fans ini ternyata Kang Isro. Naikin rating ya Kang. Alhamdulillah, sampai ketemu di podcast Wakil Rakyat selanjutnya. Saya Dini Hari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.